perbedaan bahasa yang di Indonesia yang dimana telah saya jelaskan berdasarkan contoh tadi. Oke, masuk ke status quo. Di status quo sendiri, warga Indonesia dari setiap daerah tentunya memiliki yang notabene adalah mereka berbeda suku. Mereka memiliki logat dan aksennya sendiri. Seperti contoh, kita sebagai orang Makassar, kita memiliki logat ataupun penggunaan seperti niki dan for, dan terkadang kita menggunakan ataupun mencampur baurkan dan mengintegrasikan niki dalam itu dalam penggunaan bahasa kita, dalam penggunaan bahasa Indonesia kita. Oke. Lalu apa yang sebenarnya menjadi tujuan kami di sini? Kami percaya dan kami berdiri di sini untuk kami tidak ingin menindas keberagaman, namun kami ingin memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia karena kita sebagai warga Indonesia kita ada yang walaupun kita berbeda-beda suku, tapi kita hidup di satu nusa, satu bangsa maupun satu bahasa, dan di mana bahasa kita bahasa nomor satu adalah bahasa Indonesia. Oke. Masuk ke urgensi. Kenapa kami percaya bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu bahasa nomor satu? Karena ketika kamu adalah suatu warga lokal, lalu kamu adalah orang Makassar, lalu kamu bertemu dengan orang yang berbeda suku dengan kamu, tentunya kamu tidak akan menggunakan bahasa lokal kamu. Kamu tidak ingin menggunakan, kamu tidak menggunakan ejaan seperti kayak Miko dan ataupun yang integrasi di dalam bahasa kamu, karena tentunya mereka tidak akan mengerti. Lalu ataupun seperti contoh ketika kamu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana kamu mengintegrasikan bahasa daerah kamu di bahasa Indonesia, tentunya kamu tidak akan terbiasa bagaimana itu bahasa Indonesia. Lalu ketika kamu berkomunikasi, kamu tidak tahu apa bahasa Indonesia yang aslinya, apa bahasa Indonesia yang baku dari kalimat kamu, dan kamu tidak mengerti. Lalu ketika kamu menjelaskan kepada lawan bicara kamu tidak akan mengerti karena kamu tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa dalam komunikasi yang baik dan benar. Lalu tujuan dari komunikasi itu tidak akan tercapai karena kamu menggabungkan linguistik lokal kamu, bahasa lokal kamu, sehingga tidak akan tercipta suatu inklusivitas dalam komunikasi kamu dengan lawan bicara kamu. Lalu di tujuan keempat, kami percaya bahwa bahasa Indonesia adalah suatu bahasa nomor satu. Lalu bahasa lokal itu sendiri juga memiliki kelebihannya sendiri. Kita ingin melestarikan budaya lokal, tapi bukan berarti kita harus mengintegrasikannya dengan bahasa Indonesia. Maka dari itu, untuk segala alasan kami bangga menjadi tim afirmasi. Waktu tersisa 3 menit. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama dari Tim. Oke, nama saya Pak Faizi, memulai dari hitungan 3, 2, dan 1. Juri, saya tidak mengerti bagaimana sebenarnya arah dari sisi proposisi, karena sebenarnya kita lihat bagaimana musim ini berjalan. Satu, seharusnya kamu sebagai tim pro itu hadir di perdebatan dan mengatakan bahwa pada akhirnya standarisasi bahasa Indonesia itu mengancam bagaimana linguistik lokal. Tapi mereka justru hadir kepada Anda dan memberikan bagaimana pada akhirnya standarisasi bahasa itu hal yang penting. Mereka sama sekali tidak pernah menjelaskan kepada Anda bahwa bagaimana standarisasi Indonesia itu mau merusak bagaimana keberagaman linguistik lokal itu sendiri. Tapi mari di ulang debat ini saya akan hadir untuk merekonstruksi debatnya. Dua setup. Satu, kita lihat kenapa pemerintah itu melakukan standarisasi bahasa Indonesia. Pahami, kalau kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang mencoba merdeka atas penindasan penjajahan. Pemerintah itu sadar kita sebagai negara kepulauan itu sangat rawan untuk terpecah belah. Jadi kita membutuhkan suatu hal untuk menyatukan bangsa kita. Tapi kenapa dengan bahasa itu bisa menyatukan bangsa kita? Pahami, bahasa adalah kosakata kita sehari-hari. Kita sebagai manusia, makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada akhirnya dengan adanya bahasa yang sama, sekalipun kamu dan aku adalah orang yang berbeda pulau, kamu orang Jawa dan aku orang Makassar, kita tetap bisa untuk berkomunikasi dengan adanya bahasa Indonesia ini. Jadi kita lihat implikasi dari standarisasi bahasa ini. Satu, kami rasa sebagai induk bangsa Indonesia yang dimana kamu memiliki berbagai macam adat istiadat dan bahasa, ini bisa untuk menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Kedua, kamu sebagai masyarakat itu jauh bisa untuk lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Tapi saat kedua, saya akan jelaskan bentuk penindasan keberagaman linguistik itu kayak gimana. Kami rasa prasyarat untuk dapat mengatakan linguistik lokal kamu ditindas adalah dua hal. Satu, linguistik lokal kamu itu dilarang untuk digunakan. Artinya penggunaan bahasa lokal kamu itu dilarang. Tapi yang kedua, ketika kamu menggunakan bahasa lokal kamu akan dihukum. Itu adalah prasyarat untuk kita mengatakan bahwa pada akhirnya keberagaman lokal linguistik kamu itu dilakukan di penindasan. Tapi kita lihat status quo-nya Juri. Kami rasa pada akhirnya di status quo kamu juga masih tetap bisa untuk menggunakan bahasa lokal kamu. Bukti nyata bahwa bahasa Jawa Mapak
Tapi kita pahami bahwa setiap sekolah itu juga memiliki bagaimana mata pelajaran bahasa lokal mereka. Jadi kami rasa bahasa lokal terpecah di sisi kontra, karena pada akhirnya pemerintah juga masih memberikan ruang di mana linguistik lokal itu juga disertakan di sekolah dan di mapel dan lain sebagainya. Tapi beban kita sebagai tim kontra adalah membuktikan kepada Anda kalau satu, kenapa standarisasi bahasa ini sama sekali tidak mengancam linguistik lokal, tapi kedua, kenapa standarisasi bahasa ini justru berimplikasi baik di satu sekolah. Mari masuk ke poin argumentasi. Satu, secara prinsip, kami rasa pemerintah yang punya wewenang dan tahu mengelola negara kita itu punya tugas secara prinsip untuk menentukan dan memudahkan masyarakat mereka untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara nyaman. Saya sudah jelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana pada akhirnya kita sebagai masyarakat, saya sebagai orang Sulawesi dan kamu sebagai orang Jawa, ketika tidak adanya standarisasi bahasa, kita akan sulit untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi pada akhirnya pemerintah melakukan standarisasi bahasa ini untuk bagaimana masyarakat mereka itu bisa berkomunikasi secara nyaman juga pada akhirnya. Tapi kedua, secara praktikal, dengan standarisasi ini itu membuat masyarakat memiliki keuntungan. Seperti A, mereka jadi mereka itu lebih punya satu bahasa untuk digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Tapi kedua, kami rasa masyarakat juga akan lebih diuntungkan karena pada akhirnya mereka bisa untuk memahami atau bahkan berkomunikasi. Tapi kita pahami kita hidup di dunia kapitalistik, di mana pada akhirnya di dunia kapitalistik kita akan sangat susah karena persaingan itu sangat-sangat ketat. Jadi kita membutuhkan satu bahasa untuk bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan orang lain, kita bisa untuk berinteraksi dengan orang lain, karena pada akhirnya di dunia kapitalistik ini kita sangat sulit untuk hidup sendiri tanpa berinteraksi ataupun bahkan menguntungkan satu sama lain kepada orang lain. Tapi saya akan jelaskan kenapa linguistik lokal itu bisa bertahan sekalipun ada standarisasi. Kami rasa pemerintah itu tidak menghapus linguistik lokal. Pemerintah justru memberikan ruang kepada bagaimana suatu daerah itu juga bisa tetap mempelajari bagaimana linguistik mereka. Bukti nyata pada akhirnya di sekolah kita atau di sekolah-sekolah dia masih mempelajari bahasa lokal. Di Jawa, di Bandung juga masih mempelajari bahasa Sunda, dan di Makassar juga mempelajari bahasa Makassar di sekolah kita. Pun pada akhirnya dalam berinteraksi satu sama lain ataupun berinteraksi di orang sekitar kita juga bisa untuk menggunakan bahasa lokal itu sendiri. Bukti bahwa kita masih tetap menggunakan aksen bahasa Makassar atau logat Makassar itu juga membuktikan bahwa standarisasi bahasa Indonesia ini sama sekali tidak melakukan penindasan keberadaan linguistik lokal. Tapi ya, bagaimana proses manifestasi dampak akan terjadi di sisi kita? Satu, dengan adanya standarisasi bahasa, orang-orang itu jadi bisa untuk berkomunikasi satu sama lain. Bentuk komunikasi itu sangat penting karena kita adalah negara kepulauan, artinya kita memiliki adat ataupun kebiasaan yang berbeda-beda. Ketika kita tidak mempunyai bahasa untuk mempersatukan itu, kami rasa kamu sebagai makhluk sosial yang berinteraksi sama orang lain itu juga bisa salah paham, dan pada akhirnya negara kita itu bisa menjadi kacau juga dan bisa bentuk bubar pada akhirnya. Jadi saya sudah jelaskan bagaimana konteks dalam negara kita adalah negara baru yang mencoba untuk merdeka, dan kita adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam adat istiadat. Tapi ya, mari bermain di tim oposisi ketika mereka hadir dan menjelaskan bahwa keberagaman linguistik lokal itu standarisasi bahasa Indonesia itu melakukan penindasan terhadap keragaman linguistik lokal. Itu sudah menjelaskan atau memberikan prasyarat kepada Anda bahwa pada akhirnya untuk mengatakan bahwa ini melakukan penindasan, kamu harus memenuhi dua prasyarat, yakni satu, linguistik lokal kamu itu dilarang untuk digunakan, tapi kedua, ketika kamu menggunakan tersebut, kamu akan dihukum. Tapi saya sudah jelaskan bagaimana di satu sekolah apa yang terjadi di sisi mereka itu sama sekali tidak benar. Jadi kesimpulan yang saya sudah jelaskan dan buktikan kepada Anda bahwa satu, standarisasi bahasa Indonesia itu sangat penting digunakan bagaimana kita negara kepulauan yang menentukan berbagai macam bangsa. Tapi kedua, kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain, jadi kita membutuhkan bahasa untuk bisa memahami satu sama lain karena kita akan selalu terus berinteraksi dengan orang-orang lain. Tapi ketiga, saya juga sudah membuktikan kepada Anda bahwa bagaimana pada akhirnya standarisasi bahasa ini sama sekali tidak melakukan penindasan terhadap keberagaman linguistik lokal, dan saya sudah jelaskan bahwa bagaimana keberagaman linguistik lokal itu juga bisa tetap eksis di sisi kita, di sisi oposisi. Untuk semua alasan kita bangga menolak oposisi. Waktu tersisa 51 detik. Selanjutnya saya silakan kepada pemilihan kedua tim pro. Silakan.
3, standarisasi ini juga diatur oleh KBBI dan EYD 5. Kemudian, kenapa kita perlu standarisasi? Karena kita terdiri oleh 718 bahasa di Indonesia. Kita terdiri atas 17.000 pulau. Yang artinya kita perlu bahasa Indonesia sebagai bahasa baku lokal, sebagai bahasa termasuk kita. Itulah keberagaman kita. Kemudian, seiring perkembangan zaman, Dewan Juri Terhormat kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berinternet, kita akan menemukan westernisasi dalam bahasa Indonesia, yang dimana westernisasi dalam bahasa Indonesia ini tentunya tidak berdampak baik pada jangka kedepannya bagaimana kita bisa berkomunikasi dan efektif. Karena westernisasi bahasa Indonesia adalah kita mengadopsi bahasa asing untuk kemudian digunakan dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Indonesia yang tentunya sesuai dengan pemahaman lokal masyarakat, seperti misalnya penggunaan kata jujurli di masyarakat Jakarta Selatan, yang dimana di sini merupakan bentuk bahasa Indonesia yang tidak standar. Kemudian bagaimana ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang cukup berdampak bagi orang-orang yang awam. Kemudian kita beralih pada bagaimana bahasa Indonesia itu terbentuk. Kita tidak bisa mematahkan bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk oleh faktor sejarah, yang dimana dulu bahasa Indonesia itu tidak digunakan, tapi kita menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dalam masa penjajahan. Kemudian seiring berkembangnya waktu, maka terbentuk entitas baru yaitu bahasa Indonesia. Kemudian faktor sejarah lain yaitu dahulu orang-orang kurang memiliki nasionalisme, sehingga kita kerap melawan penjajah dengan masing-masing, sehingga kita melawan penjajah dengan tidak efektif dan kita dijajah selama 300 tahun kurang lebih. Dan artinya faktor penting dari kejadian ini adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi paling efektif yaitu bahasa Indonesia. Kita perlu bahasa Indonesia untuk kita sangat efektif dalam bahasa, dalam kosakata kita sehari-hari, dan inilah esensi dari komunikasi, yaitu sebagai bahasa Indonesia kita. Kemudian selanjutnya puncaknya yaitu terbentuknya sebuah organisasi yang mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama mereka untuk berkomunikasi, dan puncaknya yaitu pada Sumpah Pemuda 1998 yang mengakui bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia Dewan Juri Terhormat. Kemudian regulasi yang mengatur tentang bahasa Indonesia itu pada Undang-Undang Dasar 1145 Pasal 36 yang artinya bahasa Indonesia sebagai bahasa bersatu bangsa. Dewan Juri Terhormat, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Kemudian adanya bentuk standarisasi, adanya bentuk regulasi, adanya bentuk pengajaran kita bahasa Indonesia baik kepada masyarakat akan meningkatkan bahasa Indonesia kita sebagai identitas bangsa Dewan Juri Terhormat. Kemudian kami dari pihak Pro sama sekali dari awal dari pembicaraan tersebut kami sama sekali tidak mengesampingkan, tidak mentimpangkan bahasa linguistik lokal sebagai ancaman bangsa, tetapi kami menghargai linguistik lokal sebagai keberagaman budaya kita Dewan Juri Terhormat. Kemudian standarisasi bahasa Indonesia yang baik dapat membantu kita memiliki kedudukan sebagai identitas nasional di mata negara-negara lain Dewan Juri Terhormat. Kemudian Dewan Juri Terhormat tadi Osi mengatakan bahwa bentuk penindasan adalah bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita dilarang menggunakan bahasa Indonesia untuk kita dilarang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi karena itu tidak efektif Dewan Juri Terhormat. Namun Dewan Juri Terhormat justru adanya bahasa Indonesia, adanya standarisasi bahasa Indonesia adalah bagaimana cara kita bukan bentuk penindasan, tapi bagaimana kita sebagai pemersatu bangsa Dewan Juri Terhormat. Kemudian selanjutnya adalah selain standarisasi bahasa Indonesia yang baik, kemudian menimbulkan kosakata bahasa Indonesia yang lebih baik lagi Dewan Juri Terhormat, tidak hanya di cakupan region dan Indonesia saja, namun bahasa Indonesia ini juga bisa turut menduduki mata negara-negara internasional Dewan Juri Terhormat. Sebagaimana dari data Kementerian Pembina Bahasa tahun 2003 bahwa 54 negara mengajarkan bahasa Indonesia. Dewan Juri Terhormat tentunya standarisasi bahasa Indonesia ini juga hanya bahasa Indonesia ini adalah untuk kita mengenalkan bahasa Indonesia kepada negara lain Dewan Juri Terhormat, bukan sebagai bentuk penindasan kepada linguistik lokal Dewan Juri Terhormat. Kemudian selanjutnya saya bangga menjadi tim afirmasi. Pertanyaan dasar P53 tim. Selanjutnya saya persilakan berbicara Ketua
sebenarnya harus mereka bawakan dalam perdebatan. Pertama, sepertinya kamu harus membawakan bagaimana bentuk penindasan kalau kamu standarisasi bahasa Indonesia. Ya, kamu bisa bilang bahwasanya sekarang regenerasi kita itu tidak paham terkait bagaimana bahasa daerah mereka itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau mereka membawakan itu juga, ya saya akan melihat kasusnya pada akhirnya di akhir argumentasi saya. Tapi meskipun tidak ada gambaran jelas dari mereka, kita coba tetap untuk respon apa yang mereka lakukan dari awal. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya mereka
kepada pembicara terakhir Tim boleh menyampaikan argumentasi. Debat dengan tema 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat dan juga peserta moderator yang kami hormati serta para rekan dari tim oposisi yang kami hormati. Dewan Juri yang terhormat mengulas kembali daripada apa yang telah disampaikan oleh peserta kami, bahwa standarisasi yang kemudian kami agungkan dari tadi adalah bagaimana kemudian kita menyeragamkan penggunaan bahasa Indonesia di skala nasional. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kenapa kemudian kita perlu melakukan adanya standarisasi, melihat bahwa dari yang pertama melihat banyaknya linguistik lokal yang berjumlah 18 di Indonesia tentu memerlukan bahasa persatuan, yang dimana tentunya bahasa pemersatuan atau bahasa persatuan ini akan bisa membuat kita untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien. Yang kemudian ketika kita melihat bagaimana ketika banyaknya suku-suku di Indonesia maupun keberagaman linguistik lokal, ketika tidak ada standarisasi bahasa, maka akan memberikan batas untuk kemudian kita berkomunikasi dengan itu. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kenapa kemudian kami dari tim afirmasi mengatakan bahwa perlu adanya standarisasi, karena tujuan kami dalam MOS ini adalah tidak hanya untuk menstandarisasikan dalam skala nasional, tapi juga skala internasional yang kemudian bertujuan untuk kita bawakan kepada dunia luar. Melihat Dewan Juri yang terhormat, program BIPA yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek Bahasa Indonesia untuk orang asing, di mana per Desember 198.000 orang itu telah mengikuti program BIPA. Artinya kita memerlukan standarisasi bahasa yang akan kita bawakan ke program tersebut untuk kemudian kita selaraskan dan kita seragamkan untuk para pembelajar. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, P2 kami telah menyampaikan bahwa adanya standarisasi dalam bahasa Indonesia yang tidak dipahami oleh semua masyarakat. Tentu Dewan Juri yang terhormat, ketika ada satu istilah dari suatu daerah yang kemudian dibawakan oleh orang mereka kemudian dipergunakan dalam komunikasi antar daerah, tentu tidak akan bermuara pada satu pemahaman yang sama, karena tentu karena lawan bicara mereka tidak akan memahami apa yang mereka sampaikan. Maka dari itu kami bangga menjadi tim afirmasi. Waktu yang tersisa masih ada sekitar 4 menit melakukan detik dari pembicara terakhir. Selanjutnya saya silakan pembicara terakhir dari tim korban. Silakan kepada pembicara terakhir dari tim korban. Nama saya Saskia, memenangkan debat ini dalam 3, 2, 1. Juri, mosi kita kali ini yaitu standarisasi bahasa Indonesia adalah bentuk penindasan terhadap keberagaman linguistik lokal. Kami tidak mengakus dari awal bagaimana pembingkaian yang ada di tim afirmasi juri. Pada akhirnya mereka hanya fokus bahwa di Indonesia ini kita itu beragam suku misalnya atau beragam golongan, tapi mereka tidak membuktikan bagaimana pada akhirnya dengan adanya standarisasi ini apakah akan ada bentuk penindasan atau tidak terhadap keberagaman linguistik lokal atau bahasa daerah juri. Kedua, mereka mengatakan mereka tidak akan terjadi penindasan pada akhirnya. Tapi kami bertanya, apa alasan dari premis itu? Mengapa pada akhirnya kamu akan menghormati bahasa daerah lain misalnya? Karena tadi saya hanya menangkap bahwa kamu ingin adanya standarisasi bahasa Indonesia ini, sehingga pada akhirnya apa kamu setuju dengan posisi kami? Pun juri, melihat apa yang ada di dunia kami. Juri, 2 kali
bernegosiasi dan saling membantu karena komunikasi kita lancar. Dan yang mempersatukan kita bahkan sejak dahulu kala adalah bahasa Indonesia ini, juri. Dan juri inilah yang paling dilupakan oleh pihak proposisi. Dua, saya rasa pemerintah memang ikut andil di sini. Dengan latar belakang Indonesia yang sangat beragam, mereka memang perlu membuat kebijakan ini. Mereka memberi ruang untuk semua daerah untuk dapat berkomunikasi dengan satu bahasa agar komunikasi kita lancar dan tidak saling bertabrakan. Dan saya rasa ini tidak ada mudaratnya, juri, malah akan membuat banyak manfaat. Misalnya satu, komunikasi menjadi lancar. Juri, perlu kita tahu di dunia ini kita tidak hanya berinteraksi dengan daerah yang sama dengan kita. Kita tentunya di masa depan akan berinteraksi dengan daerah-daerah lain. Lalu bagaimana pada akhirnya kalau bisa berinteraksi dengan daerah lain jika tidak ada standarisasi bahasa Indonesia ini? Kita perlu bernegosiasi, kita perlu berinteraksi, serta kita harus bekerja sama pada akhirnya. Pun juri, ketika ini terjadi bukan berarti kami menindas bahasa lain, misalnya bahasa Jawa, tapi mari lihat realitasnya nih. Misalnya di bangku sekolah, bahasa daerah ini tidak dilupakan, juri, justru diajarkan di dalam muatan lokal. Misalnya ketika mereka dari daerah Jawa misalnya mereka akan diajarkan bagaimana bahasa Jawa itu, bagaimana penulisannya dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka khawatir bahwa bahasa daerah akan ditinggalkan, ditindas atau bahkan dilupakan, ini tidak akan terjadi pada akhirnya. Kedua, pada akhirnya di dunia kerja atau perkuliahan kamu membutuhkan standarisasi ini. Misalnya kamu belajar bersama orang dari daerah yang berbeda atau bekerja sama, kamu pastinya memakai bahasa Indonesia yang dimana ini memudahkan kamu untuk berinteraksi, sehingga ini positif bukan pada akhirnya. Di daerah maupun perkotaan mereka masih mengerti dan menggunakan bahasa daerah, dan ini bukti bahwa ini tidak dilupakan, juri. Justru ketika mereka bertemu dengan daerah lain, mereka bisa bercengkrama karena adanya bahasa Indonesia ini. Pun jika kamu khawatir dengan regulasi yang kami bawakan, standarisasi bahwa Indonesia di kami itu tidak ekstrim, juri. Standarisasi di kami hanya ingin ketika kamu orang Makassar dan dia orang Jawa, ketika bertemu ini tidak akan kebingungan lagi, tapi dengan adanya standarisasi kamu bisa berkomunikasi dengan baik sehingga tidak ada kebingungan lagi. Dan ini yang sedang tadi tidak bisa dibantah dari pembicara satu, pembicara dua hingga pembicara ketiga mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana pada akhirnya ini akan membentuk penindasan. Tapi kami sudah menjelaskan bahwa ini tidak akan membentuk penindasan pada akhirnya. Lalu juri, mengapa pada akhirnya kami menang? Satu, kami sudah jelaskan bagaimana standarisasi bahasa ini penting bagi kita karena kita adalah makhluk sosial. Butuh bahasa yang satu untuk dapat memudahkan kita berinteraksi satu sama lain. Dua, kita sudah buktikan kalau standarisasi bahasa ini itu tidak menindas keberagaman linguistik lokal karena kamu masyarakat tetap bisa untuk menggunakan bahasa daerah dengan teman kamu dari daerah yang sama. Misal ataupun pemerintah memberikan setiap daerah hak untuk memasukkan bahasa daerah ke dalam misalnya muatan lokal. Pun tiga, masyarakat jadi lebih mudah untuk berinteraksi, bernegosiasi satu sama lain. Pun juri, mengapa pada akhirnya mereka kalah? Satu, mereka tidak pernah menjelaskan dari pembicara satu hingga pembicara tiga mereka kenapa standarisasi bahasa ini menindas linguistik lokal atau bahasa daerah. Kami tidak mengerti bagaimana akhirnya standarisasi bahasa Indonesia ini dapat menghilangkan atau melupakan dari bahasa daerah. Pun dua, mereka dari awal ini menyetujui posisi kita sehingga pada akhirnya apa, juri? Oposisi menang. Waktu tersisa 1 menit 44 detik. Itulah tadi hasil debat dari kedua tim, dari Man 1 Makassar dan Man 2 Makassar. Man 2. Selanjutnya saya silakan kepada Dewan Juri memberikan komentar terkait debat kita pada siang menjelang sore. Oke, baik, terima kasih atas debatnya. Ini komentar secara umum saja. Saya rasa debatnya di bawah rata-rata ya, bisa lebih bagus, bisa jauh lebih bagus. Ini karena pertama mungkin ada sedikit kesalahpahaman dan emosi. Jadi kalau kita baca misalnya standarisasi bahasa Indonesia adalah bentuk penindasan terhadap keberagaman linguistik lokal. Berarti kalau kalian di Impro, berarti kalian itu menganggap bahasa Indonesia adalah bentuk penindasan. Sedangkan kalau kalian di tim kontra, kalian akan melihat bahasa Indonesia itu bukan bentuk penindasan. Jadi itu mungkin yang membuat debatnya rada tidak kena, ya, berasnya tidak kena. Jadi kayak sekarang kan dua tim sebenarnya ngomongnya sama gitu, tidak ada perdebatan keras yang terjadi saya rasa. Tapi di luar itu beberapa elaborasi dari kata kunci dalam mosi pun juga itu masih saya rasa masih kurang. Seperti misalnya kata kunci standarisasi itu sendiri.
Standarisasi itu sebenarnya yang mau dimaksud itu apa? Apakah sekedar orang Jawa dengan Makassar harus ngomong bahasa Indonesia itu adalah standarisasi? Ataukah yang lebih indikator-indikator spesifik? Apakah sekedar sosialisasi itu adalah bentuk standarisasi? Ataukah misalnya perlu dalam lingkup formal itu yang dibilang standarisasi atau bagaimana? Apakah standarisasi itu menggunakan mengharuskan tes untuk mengetahui bahasa Indonesia atau bagaimana? Apakah jadi kurikulum baru dan seterusnya? Karena kalau misalnya hanya dibatasi bukan dibatasi, kalau saya hanya berputar-putar dalam temanku dari Jawa dan temanku dari Padang, bagaimana mereka bisa ngomong kalau tidak bisa bahasa Indonesia, apakah itu kategori standarisasi? Bukannya pada akhirnya mereka akan belajar bahasa Indonesia di bahasa sendiri. Apakah standarisasi berarti semacam polisi grammar atau kayak pengawas begitu yang memastikan kalau setiap kumpulan harus bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Nah itu yang saya tahu. Jadi kayak debatnya putar di sini. Terus yang ke selanjutnya itu ya jadi kayak definisi melihat seperti yang saya bilang kemarin kalau dalam debat musik kebahasaan itu biasanya debat akan terjebak dalam kerangka bahasanya saja. Jadi dia tidak akan bisa keluar implikasi dari bahasa itu sendiri. Misalnya bahasa itu kan sebenarnya berhubungan dengan kekuasaan, dengan power, kan? Nah, tidak ada yang bahas waktu itu kayak bahasa Indonesia bisa dilihat sebagai pemaksaan kalau bahasa Indonesia yang paling superior, sedangkan bahasa lokal kita. Nah itu argumen yang saya tunggu sebenarnya tidak bisa muncul. Ya, imperialisme bahasa. Jadi bahasa pun bisa berubah ke politik, bisa kekuasaan. Alasan kenapa misalnya DPR atau misalnya orang mau kampanye itu menggunakan bahasa lokal, itu kan untuk mendekatkan diri kepada rakyat kecilnya supaya mereka merasa dekat. Kalau misalnya para ini yang mau kampanye harus menggunakan bahasa baik dan baku gitu ketika mereka berkampanye, sedangkan yang dengar kampanye adalah masyarakat kecil yang mungkin tidak terlalu paham bahasa Indonesia, itu tentunya akan memberikan jarak dan tidak akan terpilih. Nah itu argumen-argumen atau layer-layer seperti itu yang sebenarnya akan membuat debatnya lebih benar, yang melihat bahasa implikasinya kemana saja, bukan hanya bisa berbahasa atau tidak bisa berbahasa. Itu mungkin dan saya presentasikan sudah sampai di tahap permukaan. Baik, itulah tadi masukan dan saran dari Dewan kita. Saya persilakan kepada kedua tim untuk salaman. Tadi meninggalkan lokasi debat pada siang hari ini. Sampai publik juga. Berapa Bapak? Ini tak sampai 30. Jangan 70. Yang kedua Kak. Mau balik.